Halo Bapak Ibu, saudara-saudari sekalian, lovers and haters. Salam cerdas Indonesiaku. Jumpa lagi kita pada kesempatan kali ini. Bagi Anda semua yang belum subscribe channel saya, silakan subscribe channel saya, tekan loncengnya agar Anda dapat notifikasi setiap kali saya mengupload video-video saya. Oke, pada kesempatan kali ini kita akan membahas sesuatu yang tidak ada hubungannya dengan aplikasi penghasil uang. Tetapi ini lebih memberikan Anda sebuah informasi yang saya rasa pasti suatu saat Anda perlukan. Atau sebenarnya sudah Anda perlukan sejak lama. Tapi oke lah. Yang akan saya bahas adalah mengenai fidusia. Fidusia. Nah, banyak orang yang tidak mengerti apa itu fidusia. Nah, begini, singkatnya, jika Anda pernah melakukan atau akan melakukan kredit kendaraan, baik itu roda 2 atau roda 4 dari leasing, Anda perlu tahu ini. Kenapa? Begini. Nah, perjanjian fidusia ini mengatur sedemikian rupa sehingga pihak leasing tidak bisa sembarangan menarik kendaraan yang Anda kredit jika kredit tersebut macet. Tapi bukan berarti gara-gara demikian Anda sengaja membuat kredit kendaraan bermotor Anda macet. Jadi begini, Bank Indonesia di dalam surat edarannya, yaitu surat edaran BI nomor 15/40/DKMP yang tertanggal 23 September tahun 2013 mengatur bahwa syarat Anda untuk bisa mengkredit kendaraan bermotor ini, maka DP yang diperlukan adalah 25% untuk kendaraan roda 2 atau 30% untuk kendaraan roda 3 atau lebih untuk kepentingan non-produktif. Apa itu non-produktif? Yaitu untuk Anda pakai gitu ya. Nah, sedangkan yang untuk kebutuhan produktif apa? Misalnya Anda kredit mobil untuk kendaraan operasional, itu makanya untuk keperluan produktif cukup 20%. 20%. Nah, di sini yang menariknya adalah Menteri Keuangan juga telah mengeluarkan peraturan yang melarang leasing atau perusahaan pembiayaan, singkatnya demikian, untuk menarik secara paksa kendaraan dari nasabah yang menunggak karena misalnya kesulitan atau karena pandemi COVID-19 misalnya. Nah, hal tersebut sudah tertuang dari lama sebenarnya dalam peraturan Menteri Keuangan atau PMK nomor 130/PMK.010/2012, yaitu tentang pendaftaran lelang fidusia bagi perusahaan pembiayaan, yang mana peraturan Menteri Keuangan ini dikeluarkan pada tanggal 7 Oktober 2012. Nah, menurut Undang-Undang nomor 42 tepatnya, tahun 1999, fidusia adalah suatu proses mengalihkan hak milik atas suatu benda dengan dasar kepercayaan. Tetapi benda tersebut masih dalam penguasaan pihak yang mengalihkan. Oke? Fidusia umumnya dimasukkan dalam perjanjian kredit kendaraan bermotor. Oke? Kita atau Anda, kalau Anda melakukan kredit itu, nah, biasanya membayar biaya jaminan fidusia. Anda bayar sebenarnya, tapi biasanya, tidak selalu sih ya, tidak sedikit pihak leasing yang nakal, ya kan? Anda bayar, tetapi seharusnya pihak leasing mendaftarkan setiap transaksi tersebut di hadapan notaris atas perjanjian fidusia ini. Namun yang terjadi, yang seperti saya katakan tadi, hampir-hampir Anda yang memanfaatkan kredit dari perusahaan pembiayaan ini tidak mendengar apa itu fidusia. Dan
kebanyakan jadi asing, apa itu fidusia. Mungkin baru sekarang Anda dengar namanya fidusia. Jadi alur yang sebenarnya adalah ketika Anda melakukan pembelian kendaraan bermotor secara kredit, Anda bersama-sama dengan pihak leasing harus ke notaris membuat perjanjian fidusia tersebut, ya kan? Yaitu untuk apa? Jadi begini, sebelum kendaraan itu diberikan kepada Anda dengan perusahaan leasing itu harus menandatangani perjanjian fidusia yang menjamin aset konsumen, dalam hal ini Anda. Oke? Dengan perjanjian fidusia ini, pihak leasing tidak bisa serta-merta menarik kendaraan yang gagal bayar atau menunggak karena perjanjian fidusia ini. Alur yang sebenarnya kalau ada terjadi tunggakan gitu ya, ditagih nggak dibayar-bayar, maka pihak leasing harus melaporkan ke pihak pengadilan dan Anda akan diadili. Dan ujung-ujungnya akan ditarik oleh pihak kepolisian. Jadi kasusnya itu harus disidang, tidak bisa diambil paksa. Oke? Nah, pengadilan setelah mengadili kasus ini, kalau Anda memang bersalah tidak membayar, maka diputuskan untuk disita kendaraannya. Setelah disita, kemudian dilelang atas perintah pengadilan. Ya kan? Uang hasil lelang itu akan digunakan untuk membayar sisa hutang kredit ke perusahaan leasing. Jika ada lebih, maka lebihnya itu akan dikembalikan kepada Anda. Oke? Itu yang dimaksud perlakuan yang sebenarnya. Namun pada kenyataannya tidak sedikit pihak leasing yang tidak mematuhi peraturan ini. Yang terjadi adalah pihak leasing tidak membuat perjanjian fidusia ini. Padahal itu adalah kewajiban mereka. Mereka berasumsi adalah begini, kalau pihak leasing atau mereka lah ya maksudnya tidak segera menarik kendaraan yang pembayarannya tertunggak lama, padahal itu dilarang gitu ya, itu akan semakin banyak tunggakannya. Padahal kendaraan itu sendiri mereka berasumsi bisa segera dilelang oleh pihak leasing itu tanpa peduli berapa banyak uang yang sudah Anda keluarkan. Kalau Anda sebagai nasabah dan sudah mencicil, contoh, Anda mengkredit sepeda motor jangka waktu 3 tahun. Anda sudah bayar 2,5 tahun. Tinggal 6 bulan lagi. Tapi macet. Anda kan sudah tinggal sedikit lagi lunas. Nah, yang sekarang yang terjadi dirampas. Ya, memakai preman-preman misalnya ya. Padahal kan tinggal sedikit lagi gitu. Nah, ini yang bisa merugikan si pembeli motor atau mobil secara kredit. Nah, jadi di sini pihak leasing lah yang diuntungkan karena dia sudah dapat cicilan tadi contoh 2,5 tahun, nanti mobil dijual menjadi milik dia lagi, ya kan? Konsumen jadi buntung. Jadi jika Anda mengalami masalah seperti ini dan mau ditarik oleh pihak leasing, mintalah surat perjanjian fidusia terlebih dahulu, yang mana pastinya tidak ada. Kalaupun ada, tetap mereka tidak bisa menarik sembarangan karena perjanjian fidusia menjamin bahwa tidak bisa ditarik sembarangan, ya kan? Jika mereka tidak bisa menunjukkan, jangan mau dibawa paksa. Oke? Nah, tetapi jika pihak leasing ini nakal, ditunjukkan ini perjanjian fidusia Anda yang mana Anda tidak pernah tanda tangani, maka Anda bisa laporkan perusahaan leasing itu dan dia akan dikenakan denda 1,5 miliar rupiah. Jadi jika ada pemaksaan pengambilan kendaraan, ini juga diatur oleh pasal 368 dan pasal 365 KUHP ayat 2, 3 dan junto pasal 335 yang berbunyi tindakan leasing yang dilakukan oleh debt collector atau biasa orang sebut mata elang yang mengambil secara paksa kendaraan di rumah atau di jalanan merupakan tindak pidana pencurian. Kalau di jalanan disebut pidana perampasan. Jadi jika penagih hutang berusaha merampas barang cicilan Anda, tolak dan pertahankan barang itu tetap di tangan Anda. Sampaikan kepada mereka jika tindakan mereka ini dilakukan itu adalah sebuah kejahatan. Dalam KUHP jelas disebutkan yang berhak untuk mengeksekusi
kredit macet seperti ini adalah berdasarkan ketetapan pengadilan terlebih dahulu. Jadi jika mau mengambil kendaraan itu harus ada surat penetapan eksekusi dari pengadilan negeri. Jika tidak ada, mereka tidak bisa. Maka tidak heran sekarang banyak debt collector yang berusaha menarik paksa bisa terkena tindak pidana. Kemudian Peraturan Menteri Keuangan atau PMK nomor 130/PMK/010/2012 tentang pendaftaran fidusia yang mewajibkan leasing mendaftarkan jaminan fidusia paling lambat 30 hari sejak perjanjian kredit ditandatangani. Jika itu tidak dilakukan, maka perusahaan leasing itu terancam dibekukan usahanya. Jadi jika Anda mengalami hal kredit macet, Anda disarankan menanya kepada orang yang mau merampas kendaraan Anda soal perjanjian fidusia ini. Dan pastikan bahwa jaminan setelah didaftarkan. Menurut peraturan Kapolri nomor 8 tahun 2011, satu-satunya pihak yang berhak menarik kendaraan kredit bermasalah adalah kepolisian atas perintah pengadilan. Catat, kepolisian, bukan preman. Bila terjadi pelanggaran penarikan kendaraan bermotor, dalam hal ini jika kredit Anda macet, silakan hubungi kepolisian terdekat. Jangan pernah tanda tangani surat penyerahan dari leasing meski dengan paksaan atau ancaman. Jadi segera laporkan ke kepolisian terdekat dengan acuan peraturan Kapolri nomor 8 tahun 2011 tentang pengamanan eksekusi jaminan fidusia. Intinya hanya pihak kepolisian yang boleh melakukan penyitaan tersebut atau penarikan kendaraan motor yang macet, itu pun berdasarkan ketetapan pengadilan. Kiranya review saya mengenai fidusia ini bisa mencerahkan Anda semua mengenai apa itu perjanjian fidusia. Silakan share video ini kepada teman-teman, sahabat atau kerabat agar mereka juga boleh tercerahkan oleh bahasan saya kali ini. Seperti biasa, terima kasih.